Pernah dengar soal terusan Kra? Ini bukan sekedar proyek biasa loh. Ini adalah mega proyek yang digadang-gadang bisa mengubah total peta perdagangan dunia. Ambisius banget kan? Tapi di balik janji jalan pintas itu ada banyak sekali tantangan. Jadi ini jalan pintas atau malah jalan buntu? Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh bayangin. Ada satu jalan pintas, satu terusan aja, yang bisa menggambar ulang peta perdagangan global. Gila kan? Ya, itulah visi besar di balik terusan Kra. Sebuah jalur air buatan yang memotong daratan. Menciptakan rute super cepat. Ide ini sebenarnya udah lama banget diperdebatkan. Udah berabad-abad. Dan sekarang, nongol lagi jadi perbincangan panas. Oke, jadi apa sih terusan Kra itu? Simpelnya gini. Ini adalah rencana bikin kanal raksasa sepanjang 102 km yang bakal membelah daratan Thailand. Tujuannya cuma satu, biar kapal-kapal nggak perlu lagi muter jauh lewat semenanjung Malaya. Jadi bisa langsung potong kompas dari Laut Andaman ke Teluk Thailand. Konek langsung antara Samudra Hindia dan Pasifik. Cerdas kan? Nah, pertanyaannya, kenapa sih ide ini kok kayaknya hidup lagi dan lagi? Jawabannya simpel, karena di atas kertas, tawarannya itu wah, luar biasa menggiurkan. Yuk, kita lihat lebih dalam apa sih yang bikin terusan ini begitu menggoda. Visinya itu jelas banget. Bikin jalan pintas. Kalau ini jadi, wah, ini bisa jadi terobosan besar. Bayangin aja, waktu pelayaran bisa dipotong 2-3 hari. Artinya, hemat bahan bakar gede-gedean, hemat biaya operasional. Dan yang paling penting, bisa mengurangi kepadatan di Selat Malaka. Yang kita tahu kan, itu salah satu jalur paling sibuk di dunia. Secara teori, ini solusi yang kelihatannya sempurna. Tapi, seperti biasa, setiap perubahan besar pasti ada tapinya, ada dampaknya. Nah, sekarang kita geser fokusnya sedikit ke negara kita, Indonesia. Posisi kita kan strategis banget, pas di jantung rute pelayaran dunia saat ini. Jadi kalau terusan ini dibangun di Thailand, buat Indonesia ini bukan cuma berita biasa, ini dilema yang serius banget. Yap. Buat Indonesia, ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ancamannya jelas di depan mata. Kalau kapal-kapal nggak lagi lewat Selat Malaka, ya pendapatan kita dari pelabuhan, dari pajak, bisa anjlok. Tapi, di sisi lain, ada peluang baru yang kebuka. Coba lihat, pelabuhan kayak Sabang sama Kuala Tanjung, itu posisinya pas banget di mulut terusan. Mereka bisa jadi pusat logistik regional yang baru. Strategis banget. Oke, tadi kita udah ngomongin soal janji-janjinya, soal dilemanya. Sekarang waktunya reality check. Kita lihat sisi finansialnya. Karena sebagus apapun idenya, kalau hitung-hitungannya nggak masuk, ya percuma kan? Yuk kita bedah angkanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Proyek semegah ini kan ujung-ujungnya harus menguntungkan penggunanya. Dalam hal ini, ya perusahaan pelayaran. Jadi, apa benar mereka bakal hemat duit dengan lewat terusan Kra? Atau jangan-jangan malah boncos? Dan, jeng-jeng, ini dia angka pertama yang bikin kaget. Biaya buat satu kapal lewat terusan ini diperkirakan $2 juta AS. 2 juta. Biar ada gambaran, lewat terusan Suez saja biayanya antara 300.000 sampai $2 juta, tergantung kapalnya segede apa. Jadi si terusan Kra ini dari awal udah pasang tarif di level paling atas. Wow. Nah, sekarang kita hitung ya. Kalau lewat rute biasa, biayanya sekitar $900.000. Terus disuruh bayar $2 juta buat lewat Kra, ya artinya mereka rugi $1,1 juta setiap kali lewat. Rugi loh ya, bukan untung. Jadi ya, simpel aja secara ekonomi ini nggak masuk akal buat para perusahaan pelayaran. Analisis dari Kompas.com ini, menurut saya, menyimpulkan semuanya dengan sangat pas. Terusan Kra tidak menawarkan nilai ekonomi yang kompetitif. Titik. Dari sisi duit murni, terusan ini susah banget buat bersaing. Ya iyalah, perusahaan pelayaran kan pasti mikirin untung rugi. Mereka pasti akan tetap pilih jalur yang lebih murah dan udah jelas-jelas efisien. Dan masalahnya nggak cuma soal biaya transit yang mahal itu, masih banyak lagi rintangannya. 1, biaya bangunnya itu sendiri, gila-gilaan mahalnya. 2, coba deh cari investor yang mau taruh duit di proyek yang untungnya nggak jelas begini, susah pastinya. Dan 3, jangan lupa, saingannya itu Selat Malaka, udah mapan, efisien, dan yang paling penting, jauh lebih murah. Oke, kalau investor swasta pada mikir-mikir, gimana kalau negara yang turun tangan? Nah, semua mata langsung tertuju ke satu negara, Tiongkok. Mereka ini kan pemain besar yang dianggap paling mungkin buat mendanai proyek segede ini. Jadi gimana sikap mereka sebenarnya?
Tiongkok jelas punya kepentingan strategis di sini. Proyek ini klop banget sama agenda besar mereka, Belt and Road Initiative. Kenapa? Karena terusan kera ini bisa jadi jalur alternatif buat suplai energi mereka. Jadi nggak melulu bergantung sama Selat Malaka, yang dari kacamata geopolitik mereka, itu adalah titik lemah. Tapi Beijing juga nggak gegabah, mereka hati-hati banget. Kenapa? Pertama, duit yang harus dikeluarin itu gede banget, astronomis, dan nggak ada jaminan balik modal. Mereka mungkin mikir mending investasi di proyek lain yang lebih jelas kayak Malacca Gateway di Malaysia misalnya. Terus ada masalah teknis. Medannya itu ternyata batuan keras yang bikin biaya konstruksi bisa meledak. Jadi ya, Tiongkok juga masih maju mundur soal ini. Oke, jadi terusan kera ini kan masih banyak kalaunya, banyak nggak pastinya. Terus Indonesia harus gimana dong? Apa kita diem aja nunggu dan lihat? Jawabannya jelas, jangan. Justru kita harus proaktif. Intinya begini, daripada kita pusing mikirin proyek negara lain, terus cuma bisa bereaksi, jauh lebih baik, lebih realistis, dan lebih bermanfaat kalau kita fokus ke dalam. Fokus benahin potensi kita sendiri. Itu strategi jangka panjang yang paling masuk akal. Nah, strateginya itu ada 4 langkah utama. Pertama, perkuat kapasitas maritim nasional kita secara keseluruhan. Kedua, ini penting banget, modernisasi pelabuhan-pelabuhan kunci biar bisa bersaing. Ketiga, tingkatkan keamanan laut, karena jalur yang aman itu pasti lebih menarik. Dan yang terakhir, keempat, perbanyak kerjasama internasional. Ini penting buat memperkuat posisi tawar kita di kawasan. Fokus utamanya ya di pelabuhan-pelabuhan yang paling strategis. Ada Tanjung Priok sebagai gerbang utama, jelas. Lalu ada Sabang dan Kuala Tanjung yang lokasinya itu juara banget pas di ujung barat Indonesia. Kalau pelabuhan-pelabuhan ini dimodernisasi habis-habisan, mereka bisa jadi hub logistik kelas dunia. Bisa layani kapal-kapal raksasa dan otomatis posisi Indonesia di rantai pasok global jadi makin kuat. Jadi pada akhirnya kesimpulannya kuat. Dengan fokus ke dalam, dengan strategi yang pas, posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia itu nggak akan goyah. Mau terusan kera jadi dibangun atau enggak, itu nggak jadi masalah utama. Selama maritim kita kuat, Indonesia akan selalu jadi pemain kunci di panggung perdagangan global. Sesederhana itu. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia yang isinya proyek-proyek raksasa dan ambisius kayak gini, jangan-jangan langkah paling cerdas itu justru bukan membangun sesuatu yang baru, tapi menyempurnakan apa yang sudah kita punya di depan mata. Gimana menurut Ada? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.